Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sharing tentang asesmen guru dan tenaga kependidikan AKG3. Asesmen kepala madrasah. Soal pertama, Fatimah, Ibnu, dan Zahra yang tergabung dalam berusaha muda inspiratif Madrasah Aliyah Negeri 17 melakukan brainstorming santai dengan topik batik cantik era digital. Ibnu memaparkan bahwa motif batik yang unik dan cantik harus dilindungi dan dipermudah proses membuatnya. Berdasarkan sumber literatur, ternyata motif batik yang cantik dan geometris bisa dihasilkan dengan pola rumus matematis, tuturnya. Fatimah menambahkan, yang menjadi kunci utama bagaimana generasi 2 dan milenial ikut melestarikan serta bangga terhadap batik Indonesia. Menurut Zahra, tantangan dan kendala besar justru informasi branding citra batik yang belum menyebar ke masyarakat, utamanya generasi muda. Bagaimana Anda akan mengembangkan kolaborasi dengan komunitas batik lokal atau para pelaku industri kreatif untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap batik Indonesia di kalangan siswa madrasah? Saya memilih B. Melakukan diseminasi promosi batik dan menyelenggarakan pameran batik secara masif pada semua lapisan masyarakat, serta edukasi batik masuk dalam kurikulum madrasah. Jika teman-teman ingin ada jawaban lain, silahkan. Nomor 2, Anda adalah kepala madrasah Aliyah Negeri yang baru dimutasi ke madrasah negeri di kota lain yang agak jauh dari tempat tugas Anda sebelumnya. Sebagai kepala madrasah, Anda menghadapi tantangan bahwa madrasah tempat tugas yang baru tersebut akan dijadikan sebagai madrasah rujukan. Kondisi madrasah masih membutuhkan banyak perbaikan, misalnya ketersediaan tempat parkir, kendaraan belum memadai karena ketersediaan lahan yang tidak memungkinkan. Keuangan madrasah masih minim dan sering tertukarnya atau kehilangan helm. Data jumlah siswa menunjukkan 80% dari 1034 siswa ke madrasah berkendara dengan sepeda atau sepeda motor. Hal ini tentu diperlukan penataan dan perubahan untuk mencapai tujuan menjadi madrasah rujukan. Namun demikian, madrasah ini memiliki daya dukung potensi yang dapat dikembangkan menjadi madrasah rujukan. Warga sekitar madrasah sangat religius. Halaman rumah warga secara umum luas dan suka bergotong royong. Dalam waktu dekat, Anda akan diminta untuk menyajikan program kerja Anda untuk madrasah Aliyah Negeri di hadapan pejabat utama di lingkungan Kementerian Agama setempat dan orang tua siswa. Mereka mengharapkan penjelasan mendalam tentang target dan rencana program Anda yang terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, terutama dalam mengatasi masalah keterbatasan lahan parkir secara adaptif lokal, serta bagaimana mengoptimalkan potensi madrasah. Bagaimana Anda merancang sebuah program inovatif yang praktis dan efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan situasi yang ada. Mari kita lihat jawabannya. A. Mengajukan rancangan pembangunan parkir bertingkat untuk siswa dan guru yang memadai, dilengkapi dengan kamera CCTV dan petugas keamanan yang mengamankan. Bagaimana pandangan Anda? Nomor 3. Madrasah memiliki lapangan sepak bola yang aktif digunakan oleh warga untuk berolahraga, baik untuk sepak bola maupun kegiatan lainnya. Prestasi dalam bidang IT juga sering diukir oleh siswa. Meskipun jumlah siswanya mencapai 800 orang, namun lokasi parkir di madrasah masih kurang memadai, sehingga sebagian kendaraan wali murid terpaksa diparkir di halaman rumah warga sekitar. Keterlambatan siswa masuk kelas sering terjadi sekitar 7-10 menit setelah jam istirahat, karena siswa membeli makanan atau minuman di warung sekitar madrasah. Layanan kantin dan toko di madrasah yang dikelola oleh E-Smart
serta kebersihannya juga masih belum memadai. Di sekitar madrasah, beberapa ibu-ibu di lingkungan RT RW terampil dalam membuat kue khas daerah dengan cita rasa tinggi. Namun, cara pemasarannya masih menggunakan metode manual yang sederhana. Berdasarkan situasi yang telah diuraikan di atas, ide inovatif yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah parkir adalah jawabannya C ya, menurut saya. Kolaborasi dengan warga dalam pengelolaan lapangan sepak bola, parkir, dan pemasaran produk kue dapat menjadi solusi yang efektif, terutama dengan menerapkan sistem bagi hasil di Esmat Madrasah. Selanjutnya nomor 4. Madrasah yang tidak proaktif dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan tidak mampu melakukan inovasi pada dirinya sendiri, cenderung tetap menggunakan pendekatan yang konservatif dalam menghadapi tantangan yang beragam. Mereka memilih untuk mempertahankan status quo dalam pengelolaan madrasah, termasuk aspek kewirausahaan, tanpa adanya perubahan yang signifikan. Potensi yang tidak terwujud di madrasah tersebut adalah melihat kemajuan pesat madrasah lain yang tiba-tiba menonjol dan unggul dalam prestasi, sementara merasa kebingungan tentang langkah yang harus diambil. Silakan jika Anda ingin menimbang jawaban lain. Nomor 5. Suatu madrasah menerima alokasi dana dari Kementerian Agama untuk mengembangkan fasilitas dan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, bendahara madrasah membuat laporan keuangan yang terinci dan dapat diakses oleh semua pihak yang ada di madrasah untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan madrasah dalam ilustrasi di atas adalah transparansi dan pengungkapan. Nomor 6. Kewirausahaan di Madrasah Sukamaju memiliki beragam bidang usaha, namun fokus utama pengembangan bisnis adalah pada sektor kuliner. Bagaimana Madrasah Sukamaju dapat mengoptimalkan strategi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan utama dalam pengembangan kewirausahaan di sektor kuliner? D. Fokus pada realisasi program, perbaikan terus-menerus, efisiensi biaya, dan kualitas manajemen dengan pengaturan terhadap proses produk dan pelayanan. Soal nomor 7. Perubahan perilaku konsumen yang beralih dari pembelian langsung ke pembelian online sebagai dampak dari kemajuan digital memaksa madrasah untuk menyesuaikan strategi pengelolaan kewirausahaan mereka agar tetap relevan dengan tren yang berkembang saat ini. Bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk merespons perubahan yang terjadi? Jawaban A. Madrasah berusaha keras untuk mempelajari e-market untuk pemasaran digital sambil tetap mengoptimalkan pemasaran secara konvensional. Nomor 8. Pak Gabi adalah guru di Madrasah Sifdasa. Pada bulan Juni, ia sudah memiliki perangkat pembelajaran seperti buku teks pelajaran, program tahunan, program semester, capaian pembelajaran, beberapa modul ajar, kalender pendidikan, daftar nilai, dan daftar hadir peserta didik. Akan tetapi, perangkat pembelajaran tersebut belum lengkap. Di antaranya, program tahunan yang belum mencantumkan jadwal asesmen madrasah, modul ajar yang belum memuat rubrik penilaian, dan daftar hadir peserta didik hanya sampai bulan Mei. Kondisi ini mengharuskan kepala madrasah melakukan supervisi. B. Perencanaan pembelajaran. Nomor 9. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Keseharian di madrasah dan interaksi sosial masyarakat selalu diperkaya dengan kegiatan kewirausahaan, khususnya dalam bentuk berdagang. Semangat kewirausahaan telah menjadi contoh yang diteladankan oleh Rasulullah SAW sejak usia belia. Pada dasarnya, kejujuran merupakan inti dari kewirausahaan, yang merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan. Selama hampir 25 tahun,
Rasulullah SAW aktif dalam berbagai kegiatan wirausaha. Hingga akhirnya dianugerahi gelar Al-Alamin, yaitu orang yang sangat dipercaya. Kepercayaan sebagai unsur kunci sangat penting dalam era niaga modern saat ini. Rasulullah SAW telah menetapkan standar dalam berwirausaha, termasuk dalam hal kehalalan transaksi jual beli yang telah disampaikan dalam Al-Quran. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam konteks kepemimpinan kewirausahaan di madrasah, penting bagi seorang kepala madrasah untuk B. Menggabungkan nilai-nilai kewirausahaan dan religiusitas untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam memperoleh kepercayaan dan keuntungan yang berkelanjutan. Nomor 10. Sebagai seorang kepala madrasah, tugas utama Anda dalam mendukung perkembangan peserta pendidik adalah B. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Nomor 11. Di era perubahan yang tidak terduga ini, terjadi perkembangan pesat dalam nilai-nilai kewirausahaan, produksi, dan layanan di MTSN 17. Sementara MTSN 15 mengalami kemunduran bahkan stagnasi. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran MTSN 17 dalam menghadapi perkembangan pesat dalam nilai-nilai kewirausahaan, produksi, dan layanan, sementara MTSN 15 mengalami kemunduran bahkan stagnasi di era perubahan yang tidak terduga ini? B. MTSN 17 menekankan pentingnya kinerja kolaboratif dinamis dalam beradaptasi, menyasar layanan yang berkualitas tinggi, dan tidak terpaku pada model kewirausahaan lama. Sementara itu, MTSN 15 lebih cenderung mengadopsi pendekatan kewirausahaan yang pragmatis dan berorientasi pada keuntungan. Nomor 12. Pak Hairil, seorang kepala madrasah Baitul Hakam, menyusun perencanaan program supervisi akademik bersama Dewan Guru. Hasil identifikasi permasalahan guru ditemukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen penilaian pembelajaran siswa. Untuk itu, kepala madrasah melakukan pendampingan guru dalam menyusun instrumen penilaian pembelajaran siswa sesuai dengan kebutuhan nyata guru tersebut. Hal yang dilakukan oleh Pak Hairil merupakan prinsip pelaksanaan supervisi akademik secara realistis. Nomor 13. Manakah di antara pilihan berikut yang harus menjadi prioritas utama ketika seorang kepala madrasah membuat keputusan keuangan? D. Memastikan semua dana operasional madrasah tersedia dan cukup untuk mendukung kegiatan pembelajaran madrasah pembelajaran sehari-hari. Nomor 14. Bu Heni sebagai kepala madrasah tetap jaya telah merumuskan tujuan supervisi akademik yang akan dilakukan kepada guru di madrasahnya sebagai berikut. Ada nama, ada tujuan supervisi akademik, ada kriteria output. Berdasarkan rumusan tujuan supervisi akademik yang dirancang oleh Bu Heni di atas, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan Bu Heni adalah mengidentifikasi perencanaan supervisi akademik. Nomor 15. Bu Herlina adalah kepala madrasah Hawazun. Saat mengikuti pelatihan calon kepala madrasah, Bu Herlina berupaya memahami keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang supervisi pembelajaran madrasah dan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, khususnya terkait supervisi akademik. Bu Herlina enggan dan sungkan melaksanakan supervisi akademik karena di madrasahnya terdapat 4 orang guru senior. Namun demikian, Bu Herlina harus melaksanakan supervisi akademik sesuai dengan kompetensinya. Berdasarkan kasus tersebut, pernyataan yang melatar belakangi kepala madrasah Hawazun tetap melaksanakan supervisi akademik meskipun terhadap guru senior adalah D. Menjaga kualitas proses pendidikan
sehingga perlu quality control yang mengawasi jalannya proses pembelajaran. Nomor 16. Pak Zidan sebagai guru kewirausahaan berupaya menumbuhkan jiwa pantang menyerah, semangat belajar, dan keberanian untuk mencoba pada siswanya. Namun mayoritas peserta didik di madrasahnya berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dan seringkali tidak membawa peralatan praktek kewirausahaan yang diperlukan. Antusiasme mereka dalam belajar kewirausahaan rendah karena dianggap tidak penting. Sebagai kepala madrasah, Anda melakukan langkah-langkah berikut untuk mengatasi masalah yang dihadapi, yaitu C. Mendorong guru madrasah kewirausahaan bekerja sama dengan guru BK dan pembimbing akademik atau wali kelas untuk menemukan akar masalahnya dan rutin berkunjung ke siswa yang tidak antusias belajar atau tidak masuk madrasah. Nomor 17. Perhatikan ilustrasi bacaan berikut. Tim entrepreneurial muda dari MAN 6 Telaga Mas yang terdiri dari Maulida, Aska, dan Nafik telah melakukan observasi terhadap pengelolaan sampah di lingkungan madrasah. Mereka memiliki kepedulian untuk mengelola sampah dan kantin, koperasi siswa, dan mahat untuk asrama secara produktif dan ramah lingkungan. Dengan menggagas ide rencana kewirausahaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sampah, mereka ingin melibatkan berbagai pihak. Maulida mengusulkan pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi sederhana, daur ulang di kantin dan koperasi siswa. Aska berfokus pada pengelolaan sisa makanan di kantin, koperasi siswa, dan asrama madrasah. Sedangkan Nafik mengkolaborasikan ide Maulida dan Aska dengan mitra yang spesialis dalam mengelola sampah sisa makanan menjadi produk yang bermanfaat. Mereka mengusulkan konsep pelayanan jemput antar sampah dengan nama singkat putar. Tantangannya dihadapi adalah kurangnya tenaga serta kesulitan dalam komunikasi efektif dengan orang tua siswa atau pihak luar untuk menghubungkan dengan sumber produksi sampah dan pengelola sampah. Namun mereka berharap bahwa produk sampah siap pakai dapat menjadi insentif bagi siswa, orang tua siswa, dan warga. Berdasarkan ilustrasi teks di atas, unsur kewirausahaan yang menjadi landasan bagi keberhasilan sebuah usaha adalah C. Inovatif dan kreatif. Nomor 18. Pagi ini, Kepala Madrasah Batasa sedang mengamati buku nilai peserta didik mata pelajaran akidah akhlak yang berisi nilai ulangan harian, nilai UAS atau ulangan akhir semester, nilai proyek, dan nilai tugas. Selain itu, Kepala Madrasah juga mengamati kumpulan soal, kisi-kisi soal, dan SK Kepala Madrasah tentang penetapan KKM atau KKPD. Yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Batasa adalah supervisi, B. Pelaksanaan pembelajaran. Nomor 19. Pak Maulana adalah Kepala Madrasah Alif Bata. Saat mengikuti pelatihan calon Kepala Madrasah, Pak Maulana berupaya memahami keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang supervisi pembelajaran pada madrasah dan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, khususnya terkait supervisi akademik. Pak Maulana enggan dan sungkan melaksanakan supervisi akademik karena di madrasahnya terdapat 3 orang guru senior. Namun demikian, Pak Maulana harus melaksanakan supervisi akademik sesuai dengan kompetensinya. Berdasarkan kasus tersebut, pernyataan yang melatar belakangi Kepala Madrasah Alif Bata tetap melaksanakan supervisi akademik meskipun terhadap kuesioner adalah C. Menjaga kualitas proses pendidikan sehingga perlu quality control yang mengawasi jalannya proses pembelajaran. Nomor 20. Seorang kepala madrasah telah selesai mensupervisi Bu Anis. Hasil rekapitulasi skor menunjukkan nilai yang salah tulisannya. Bu Anis adalah 96 yang dikategorikan amat baik
dengan satu catatan. Dilanjutkan dengan evaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan kasus di atas, tindakan yang dapat dilakukan Kepala Madrasah Datul Anis adalah A. Memberikan penghargaan dan menjadi tutor sebaya bagi guru yang lain. Mungkin untuk hari ini cukup sampai nomor 20. Insyaallah dilanjut. Insyaallah soal sampai nomor 40. Itulah sharing yang bisa kami berikan. Jika Bapak Ibu terdapat jawaban, mungkin ada jawaban yang lebih benar, silahkan untuk dicoba. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.